Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Ifkaruddin El-Haqi, NIM 3119088. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah Al-Qur'an dari pra Nabi Muhammad atau pra Arab sampai Al-Qur'an turun atau berkembang di negara Indonesia. Mari langsung saja kita simak videonya. Oke, langsung saja. Berikutnya kita akan membahas sejarah turunnya Al-Quran, kemudian hikmah turunnya Al-Quran, kemudian pengumpulan Al-Quran, dan yang terakhir proses penulisan Al-Quran. Sejarah turunnya Al-Quran atau sering kita dengar dengan sebutan Nuzulul Quran. Nuzul adalah kata jadian dari kata kerja nazala yang berarti turun. Turunnya Al-Quran lebih sering digunakan dengan istilah Nuzulul Quran. Bahkan terdapat peringatan Nuzulul Quran sebagai bentuk penghormatan dan pengagungan terhadap Al-Quran. Kebanyakan masyarakat hanya sebatas mengetahui bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Namun sebenarnya ada beberapa tahapan Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad hingga dapat kita baca sampai sekarang ini. Menurut Imam Al-Zarqani dalam Manahil Al-Irfan berpendapat bahwa proses turunnya Al-Quran terdiri atas 3 tahapan. Yang pertama, Al-Quran turun secara sekaligus dari Allah ke Lauhil Mahfudz, yaitu suatu tempat yang merupakan catatan tentang segala ketentuan dan kepastian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam surat Al-Buruj ayat 21 hingga ayat 22, yang artinya bahkan yang didustakan mereka ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam Lauhil Mahfudz. Tahapan yang kedua yaitu Al-Quran diturunkan dari Lauhil Mahfudz ke Baitul Izzaz. Dia itu tempat yang berada di langit dunia. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qadar ayat pertama, Inna anzalnahu fi lailatul qadar, yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Kemudian tahapan yang ketiga, Al-Quran diturunkan dari Baitul Izzaz ke dalam hati Nabi Muhammad dengan jalan berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Hal ini diisyaratkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 193 sampai ayat 195, yang artinya dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin, yaitu malaikat Jibril, ke dalam hatimu Nabi Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Selanjutnya, hikmah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Kenapa sih Al-Quran tidak diturunkan secara langsung dari juz 1 sampai juz 30? Kenapa harus berangsur-angsur? Lah, alasan yang pertama yaitu untuk meneguhkan hati Nabi Muhammad SAW, karena terdapat banyak rintangan dalam menyebarkan dakwah Islam. Yang kedua, sebagai mukjizat mengingat banyaknya tantangan yang dihadapi Nabi Muhammad dari kaumnya, baik dari pertanyaan yang memojokkan. Yang ketiga, untuk memudahkan hafalan dan pemahaman Al-Quran, seperti di mana letaknya diturunkan, asbab nuzulnya, nah seperti hal tersebut. Yang keempat, untuk menerapkan hukum secara bertahap. Yang kelima, sebagai bukti bahwa Al-Quran adalah bukan rekayasa Nabi Muhammad atau manusia biasa, melainkan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pengumpulan Al-Quran. Dalam penulisan Al-Quran, kita mengenal istilah Jam'u Al-Quran atau pengumpulan Al-Quran, yang mempunyai 2 pengertian, yaitu Al-Hifdzu menghafal dan Al-Kitabah menulis, yakni menulis Al-Quran pada benda-benda yang dapat ditulis. Kata pengumpulan dalam arti penghafalannya adalah proses ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyemayamkan wahyu yang diturunkan ke dalam lubuk hati Nabi Muhammad SAW secara mantap, menghafal dan menghayatinya
sehingga beliau dapat menguasai Al-Quran sebagaimana yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau membacakannya kepada sejumlah sahabatnya agar mereka dapat pula menghafal dan memantapkannya di dalam lubuk hati mereka. Sedangkan pengumpulan Al-Quran yang berarti Alkitabah atau menulis, yakni perhimpunan seluruh Al-Quran dalam bentuk tulisan yang memisahkan masing-masing ayat dan surat dan mengatur susunan semua ayat dan surat di dalam beberapa sahifah yang kemudian disatukan sehingga menjadi suatu koleksi yang merangkum semua surah. Kemudian proses penulisan Al-Quran. Proses penulisan Al-Quran atau rasmu Al-Quran terdiri dari beberapa tahapan atau masa, yaitu pada masa Nabi Muhammad SAW, pada masa Khulafaur Rasyidin, dan pada masa setelah Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, pada masa Nabi Muhammad SAW, penulisan Al-Quran pada masa ini ditempuh dengan dua cara. Yang pertama ada al-jammu fis sudur, yaitu Rasulullah amat menyukai wahyu dan senantiasa menunggu turunnya wahyu dengan rasa rindu, lalu menghafal dan memahaminya. Nabi Muhammad SAW adalah seorang hafidh Al-Quran pertama dan merupakan contoh paling baik bagi para sahabat dalam menghafalnya sebagai bentuk kecintaan mereka kepada pokok agama dan sumber risalah. Setiap kali Rasulullah menerima wahyu, para sahabat langsung menghafalnya di luar kepala. Yang kedua yaitu jam'u fis sutur. Selain dihafal, Rasulullah juga mengangkat para penulis wahyu Al-Quran dari sahabat-sahabat terkemuka seperti Ali, Muawiyah, Ubay bin Ka'ab, dan Zaid bin Sabit. Bila ayat turun, beliau memerintahkan mereka menuliskan dan menunjukkan tempat ayat tersebut dalam surat, sehingga penulisan pada lembaran itu membantu penghafalan di dalam hati. Proses penulisan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW sangatlah sederhana. Mereka menggunakan alat tulis sederhana dan berupa lontaran kayu, pelepah kurma, tulang belulang, dan berbagai tempat lainnya. Masa yang kedua penulisan Al-Quran yaitu pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama pada masa Khulafaur Rasyidin Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa pemerintahan Abu Bakar terjadilah jam'u Al-Quran, yaitu pengumpulan nasah-nasah atau manuskrip Al-Quran yang susunan surat-suratnya menurut riwayat masih berdasarkan pada turunnya wahyu atau hasbi tertibin nuzul. Usaha pengumpulan tulisan Al-Quran yang dilakukan Abu Bakar terjadi setelah Perang Yamamah pada tahun 12 Hijriah. Peperangan tersebut mengakibatkan 70 orang sahabat penghafal Al-Quran syahid. Khawatir akan hilangnya Al-Quran karena para penghafal Al-Quran banyak yang gugur dalam medan perang. Lalu Umar bin Khattab menemui Khalifah Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkan Al-Quran dari berbagai sumber, baik yang tersimpan di dalam hafalan maupun tulisan. Yang kedua yaitu terjadi pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan terjadi perluasan wilayah Islam di luar Jazirah Arab, sehingga menyebabkan umat Islam bukan hanya terdiri dari bangsa Arab saja atau Ajam. Salah satu dampak yang terjadi adalah ketika mereka membaca Al-Quran karena bahasa asli mereka bukan bahasa Arab. Fenomena ini ditanggapi secara cerdas oleh salah seorang sahabat yang juga sebagai panglima perang pasukan muslim yang bernama Hudzaifah bin Al-Yaman. Inisiatif Utsman bin Affan untuk menyatukan penulisan Al-Quran tampaknya sangat beralasan. Betapa tidak? Menurut beberapa riwayat, perbedaan cara membaca Al-Quran pada saat itu sudah berada pada titik yang menyebabkan umat Islam saling menyalahkan dan pada ujungnya terjadi perselisihan di antara mereka sendiri. Proses penulisan yang ketiga yaitu pada masa setelah Khulafaur Rasyidin. Pada masa ini Al-Quran mulai dalam tahap penyempurnaan dalam penulisannya.
mushaf yang ditulis pada Utsman bin Affan tidak memiliki harokat dan tanda titik sehingga dapat dibaca dengan salah satu qiraat yang 7. Setelah banyak orang non-Arab memeluk Islam, mereka merasa kesulitan membaca mushaf yang tidak berharokat dan tanpa titik tersebut. Pada masa Khalifah Abdul Malik, yaitu pada tahun 685 sampai 705, ketidakmemadainya mushaf ini telah memaklumi para sarjana muslim terkemuka saat itu, dan pada karena itu pula penyempurnaan mulai segera dilakukan. Upaya penyempurnaan itu tidak berlangsung secara sekaligus, tetapi bertahap dan dilakukan oleh setiap generasi sampai abad 3 Hijriah atau akhir abad 9 Masehi. Demikian video yang dapat kami terangkan mengenai sejarah Al-Quran. Kurang-kurangnya saya minta maaf, bisa diketahui lagi di channel lain-lainnya karena ini hanya merupakan tugas kuliah. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.